Setelah masalah yang ia alami, Kim Tan pergi ke kafe menemui Ensang dan menangis di depan gadis itu. Meski Kim Tan tidak berkata apa-apa, tapi Ensang bisa merasakan kesedihan Kim Tan dan ikut menangis. Gadis itu pernah berjanji di Amerika jika ia akan memegang tangan Kim Tan dan membawanya pergi saat dalam bahaya. Kim Tan merasa sedih karena di Korea janji itu tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, Ensang kemudian memeluk Kim Tan. Pemuda itu pun tampak lega dan nyaman, karena akhirnya mereka bisa berbagi kesedihan dan menangis di bahu masing-masing. Setibanya di rumah, Nyonya Esther tampak kesal. Ia pun bertanya kepada Rachel, apakah ia tidak mengetahui akan hal ini. Gadis itu justru menyalahkan ibunya. Seharusnya ia menyelidikinya terlebih dahulu sebelum menyuruhnya bertunangan. Nyonya Esther menganggap bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Ia berencana akan menjual saham Jaeguk yang dimilikinya, karena ia yakin Kim Tan dan Kim Won akan membelinya. Rachel kemudian melabrak Yung Do. Ia dianggap telah mengetahui semuanya, tapi tidak menceritakan kepadanya. Rachel mengaku jika Kim Tan yang memberitahu sendiri. Yung Do tahu Kim Tan selangkah lebih dekat dengan Ensang. Ia kemudian menyuruh Rachel untuk merahasiakan ini dari teman-teman mereka. Kim Tan mengajak Ensang ke studio Myung Soo. Gadis itu pun merasa asing dengan tempat ini. Kim Tan telah mengubah password pintunya. Pemuda itu memberitahu Ensang jika mereka akan bermalam di sini. Ensang jadi grogi setelah pria itu duduk di hadapannya. Kim Tan bertanya kepada Ensang selama ini ia tidur di tempat siapa. Gadis itu tidak menjawab dan justru balik bertanya, kenapa ia tadi menangis. Tiba-tiba terdengar seseorang menekan password pintu. Kim Tan menyuruh Ensang untuk diam lalu menjepit pahanya. Myung Soo kemudian berteriak bahwa ia tahu di dalam ada orang. Kim Tan mengabaikannya dan terus bertanya kepada Ensang, bersama siapa kau tadi malam? Yung Do tiba-tiba menelpon, namun Kim Tan yang mengangkatnya. Peristiwa ini tentu saja membuat mereka sama-sama cemburu. Kim Tan mengalihkan perhatian dengan mengambil salah satu foto yang tersebar di atas meja. Pemuda itu melanjutkan kecemburuannya dengan bertanya kepada Ensang sambil menunjukkan foto itu. Ensang tidak mau membahasnya lebih lanjut. Ia mengeluarkan bukunya dan belajar. Itu merupakan caranya untuk mengalihkan perhatian Kim Tan dengan belajar. Dengan begitu, itu akan menutupi rasa gugupnya. Secara mereka kini tinggal berdua dalam satu ruangan dengan cowok setampan Kim Tan. Sesekali gadis itu menirik sambil berbisik mimpi yang indah. Kim Tan langsung menyahut jika ia sudah bermimpi jika Ensang saat ini sedang berada di sampingnya. Keesokan harinya mereka tertangkap basah oleh kamera Myung Soo. Ensang panik, Kim Tan kemudian menutupi wajahnya dengan tangannya. Mereka kemudian bertiga berangkat ke sekolah bersama-sama. Saat di mobil, Kim Tan merayu Myung Soo untuk menyerahkan hasil jepretannya. Myung Soo merasa puas karena mengetahui mereka berpacaran. Setiba di sekolah, Kim Tan bertanya kepada Ensang, apa menginap bersama dan pergi ke sekolah bersama-sama itu tiba-tiba rasanya berbeda. Kim Tan lalu mengelurkan tangannya dan Ensang langsung menyambutnya. Mereka kemudian bersiap untuk memberanikan diri bergandengan tangan saat pergi ke sekolah. Peristiwa itu tentu saja membuat kehebohan. Bahkan Rachel melihatnya juga. Begitu juga dengan Yung Do, ia langsung melakukan penghadangan. Kim Tan menyuruh Ensang untuk pergi duluan. Yung Do kemudian mengancam Kim Tan akan membocorkan semua rahasia. Namun Kim Tan merasa tidak gentar, ia akan siap menghadapinya. Ia merasa sudah siap untuk membuktikan ucapannya itu. Rachel menampar Kim Tan di hadapan Ensang. Pemuda itu mengatakan mulai sekarang ia harus berbicara dengannya dan jangan mengganggu Ensang lagi. Rachel memanggil Kim Tan dengan sebutan anak haram, itu membuat Ensang tidak terima. Ia menyuruh Rachel menjaga sikap lalu kemudian pergi. Kim Tan kemudian menyusul karena tidak ada lagi yang ia bicarakan dengan Rachel. Kim Tan tahu jika Ensang sedang menangis di toilet wanita. Jadi ia menyuruh teman-teman wanitanya untuk menggunakan toilet yang lain. Bona membocorkan jika selama ini Ensang bermalam di rumahnya. Ensang kemudian keluar dan menyuruh Kim Tan untuk tidak membuat onar. Chan Yong datang dan menggoda Ensang di loker. Pemuda itu juga mendengar jika Ensang bergandengan tangan dengan Kim Tan. Bona yang melihat kebersamaan mereka merasa cemburu. Yesol tiba-tiba datang untuk mempengaruhi Bona bahwa ia tidak perlu memperjuangkan Chan Yong karena ia cuma putra seorang sekretaris. Di antara mereka kemudian datang Rachel. Yesol menyinggung pembatalan pertunangannya. Tak ingin kalah, Rachel kemudian mengeluarkan kartu asnya. Jika ibunya Yesol hanyalah pemilik bar.
Mendengar itu, Bona dan teman-temannya pun merasa kaget. Kim Tan bertanya kepada salah satu teman wanita, kenapa ada kehebohan. Di ruang makan, Rahel menyuruh Yesol duduk di tempat yang biasa dipakai untuk membuli anak dari kelompok kepedulian sosial. Mengetahui hal itu, Kim Tan pura-pura lapar. Ia menyuruh Yesol menyingkir dan mengambil makanan yang dibawanya. Kim Tan kemudian duduk di situ lalu makan. Beberapa saat kemudian muncul Yung Do yang sangat jengkel kepadanya. Kim Tan kemudian dianggap telah melanggar aturan yang ia buat sendiri. Karena tidak mau patuh, Yung Do kemudian mengambil makanan itu lalu menuangkannya ke jaket Kim Tan. Dengan santainya, Kim Tan melepas jaketnya lalu melemparnya ke muka Yung Do. Semua mengira ini pasti akan menjadi masalah besar. Ensang buru-buru menarik tangan Kim Tan dan membawanya pergi. Di luar mereka saling berdebat hingga tiada ujungnya. Begitu juga dengan Chan Yong yang menyalahkan Bona. Namun gadis itu merasa tidak bersalah karena yang ia lakukan untuk melindungi hubungan mereka. Niat baiknya itu tidak dihargai oleh Chan Yong. Bona pun merasa kesal. Kim Tan pulang ke rumah, namun kehadirannya itu tidak diharapkan oleh Presiden Direktur Kim ayahnya. Kim Tan diusir dari rumah, namun ia harus mengembalikan handphone, dompet, dan barang-barang lainnya. Melihat itu, Nyonya Han menyuruh putranya itu berlutut meminta maaf. Namun Kim Tan menolaknya karena ini sudah menjadi keputusannya. Pemuda itu akhirnya pergi dari rumah dan langsung menemui Ensang. Ia pun memberitahu pacarnya itu mengenai apa yang telah terjadi. Kim Tan juga mengaku jika ia telah mengembalikan dompet dan kartu kreditnya, bahkan handphonenya. Untuk itu ia memerlukan handphone Ensang untuk memanggil teman-temannya. Kim Tan kemudian menawarkan kepada teman-temannya siapa yang bersedia membantunya. Myung Soo yang pertama kali keluar dari barisan. Setelah Bona datang, giliran Chan Yong yang menghindar. Hyosin hampir saja pergi, namun ia merasa tidak tega. Setelah teman-temannya berdiskusi, Kim Tan disuruh menemui kakaknya. Setibanya di rumah, Hyosin terus memandangi obat tidur yang selalu diminumnya. Tiba-tiba ibunya datang dengan membawakan setelan baju. Ia menyuruh putranya itu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi susulan. Hyosin sama sekali tidak menyangka jika ibunya itu sampai segitunya ingin memasukkannya ke fakultas hukum. Selama ini pemuda itu merupakan anak yang penurut. Jadi ibunya menyuruhnya untuk tidak mengecewakannya. Nyonya Han menemui Ensang di tempat kerjanya. Tentu saja ia sangat mengkhawatirkan keadaan putranya yang telah kabur dari rumah. Ensang membenarkan jika Kim Tan menemuinya. Nyonya Han tiba-tiba merasa menyesal Ensang pergi meninggalkan rumah. Jadi ia memohon agar gadis itu mau kembali. Tiba-tiba Kim Tan datang. Nyonya Han kemudian menyuruh mereka berdua untuk kembali bersamanya ke rumah. Namun Kim Tan merasa gengsi karena ia sudah memutuskan. Ia justru menyuruh ibunya untuk menjaga Ensang. Sementara ia saat ini tidak ingin kembali ke rumah. Nyonya Han tidak punya pilihan. Ia pun mengembalikan dompet, handphone, dan jaket Kim Tan. Ensang akhirnya kembali ke rumah. Itu membuat ibunya sangat senang. Meskipun begitu, ia masih mengkhawatirkan keadaan Kim Tan. Kim Tan terpaksa menemui Kim Won di hotel. Meskipun awalnya mendapatkan penolakan, akhirnya ia diizinkan masuk ke dalam kamar. Sambil menyantap makan malam, Kim Tan menceritakan jika ayahnya telah menamparnya. Mendengar itu, Kim Won tetap saja bersikap dingin. Sekretaris Jun menelpon Kim Won memberitahu jika ayahnya telah memberikan 5% sahamnya kepada Kim Tan. Merasa posisinya terancam, Kim Won kemudian menyuruh Kim Tan untuk menyewa kamar yang lain. Namun sayang, resepsionis menolak check-in darinya. Itu karena peraturan di Hotel Zeus, Jung Do yang menentukan. Ia ingin melihat perang Kim Tan dan Kim Won. Untuk kali pertama, kedua bersaudara itu akhirnya tidur dalam satu ruangan. Kim Tan mengatakan jika ia ingin bertanya dan menceritakan banyak hal kepada Kim Won kakaknya. Namun sayang kakaknya itu berpura-pura sudah tidur. Keesokan harinya, Kim Won terpaksa mengantarkan Kim Tan ke sekolah. Tentu saja Kim Tan sangat senang karena situasi seperti ini sudah lama ia rindukan. Di situ Kim Won melihat Hyunju. Ia sebenarnya ingin menyapanya, namun niatnya itu ia urungkan. Hyunju mengajar di kelas Kim Tan. Di sana ia mengajarkan mengenai perbedaan. Ia menggolongkan antara golongan pintar dan bukan orang pintar. Presiden Direktur Kim dan Nyonya Jisuk beserta mata-mata bayaran bertemu di sebuah restoran. Sekretaris Yoon yang sudah mengenal mata-mata akhirnya dipanggil. Ia diminta membeli semua saham yang dijual, bahkan jika harus membayar lebih mahal. Bukan rahasia lagi jika Nyonya Esther akan bergerak aktif di bursa saham. Terakhir, Presiden Direktur Kim memerintahkan agar Ensang disekolahkan di luar negeri. Gadis yang mereka bicarakan itu sedang menikmati jam istirahat. Kemudian datang Kim Tan. Ensang tersenyum mengagumi ketampanan pacarnya itu. Seperti biasa mereka pun saling bercanda. Saat Ensang memakan donatnya, tiba-tiba Kim Tan menyambar dengan mulutnya.
Di tengah candaan mereka, Ansang memberitahu jika Hyosin tidak datang ke sekolah hari ini. Pemuda itu sedang menuruti permintaan ibunya untuk wawancara universitas jurusan hukum. Kim Tan menelpon sahabatnya itu, namun tidak ada jawaban. Justru Kim Tan ditelepon Nyonya Jisuk dan diminta menghadap. Ibu tirinya itu menceritakan perjuangan ayahnya hingga menjadi seorang komisaris. Ayahnya itu harus mendepak kakaknya. Ini bukan pertarungan yang mudah jika seluruh keluarga menggugat mereka. Kim Tan kemudian melamun memikirkan perkataan dari Nyonya Jisuk. Myung-soo datang hanya untuk menggodanya. Ensang diberitahu atasannya jika kafe mereka disewa selama 2 jam penuh. Gadis itu tidak menyangka jika yang menyewa adalah Yungto. Pemuda itu menyuruh Ensang untuk duduk karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Ensang tidak bisa menuruti perintahnya karena ia sedang bekerja. Lagi pula akhir-akhir ini ia memang sengaja menghindari Yungto. Yungto kemudian mencari cara agar gadis itu mau menuruti perkataannya. Pemuda itu kemudian sengaja menumpahkan minumannya ke lantai untuk menarik perhatian dari Ensang. Melihat itu, gadis itu pun menyerah lalu duduk di depan Yungto. Permintaan dari Yungto adalah Ensang menjawab telepon darinya dan menyapa saat bertemu. Ensang mengerti maksud dari Yungto. Ia tahu pemuda itu menyukai dirinya. Itu alasan Yungto tidak membeberkan rahasia Ensang. Gadis itu kemudian berterus terang jika ia menolak Yungto. Pemuda itu akhirnya patah hati dan memandang Ensang dengan pandangan terluka. Keesokan harinya pemuda itu tampak lesu tak bersemangat. Penolakan semalam terus terngiang di benaknya. Yungto kemudian masuk ke ruangan penyiaran dan tanpa izin ia melakukan siaran on air. Ia ingin menumpahkan seluruh rasa sakit hatinya kepada Kim Tan. Yungto mengumumkan jika ia akan membuka rahasia dari pemuda itu. Ensang berlari untuk mencegah perbuatan dari Yungto. Gadis itu kemudian mengatakan jika tempat ini bukanlah tempat bermain untuknya. Yungto merasa salut kepada Ensang karena ia bisa saja masuk ke dalam api untuk melindungi Kim Tan. Ensang merasa kesal dan menyuruh Yungto untuk keluar ruangan. Namun pemuda itu tidak mau dan justru mendorongnya ke dekat pintu. Kim Tan datang dan ia melihat apa yang dilakukan Yungto terhadap Ensang. Kim Tan pergi ke ruang penyiaran. Ia marah melihat Ensang dan Yungto di dalam. Karena pintunya dikunci oleh Yungto, Kim Tan berteriak murka dan menendangi pintu. Beberapa saat kemudian, handle pintu akhirnya terlepas. Pintu terbuka, Kim Tan langsung memukul wajah dari Yungto. Bukan itu saja, Kim Tan lalu mengambil kursi. Namun Ensang berusaha mencegahnya. Gadis itu kemudian disuruh keluar agar ia tidak terlibat. Kim Tan mencengkeram keras jaket Yungto. Ia menegaskan lagi agar tidak menyentuh Ensang. Yungto tidak mau kalah, ia pun menepis tangan Kim Tan. Ia juga memperingatkan jangan melindungi Ensang. Yungto mengatakan jika ia tidak bisa berhenti karena ia sudah melangkah terlalu jauh. Kim Tan meminta Yungto sadar bahwa ia sudah memberinya banyak kesempatan. Namun ia selalu menyia-nyiakannya termasuk makan terakhir dengan ibunya. Mendengar itu Yungto hanya terdiam. Rahel mendatangi Ensang yang sedang menangis. Namun beberapa saat kemudian, Kim Tan menarik tangan gadis itu dan membawanya pergi. Rahel bertanya kepada Yungto kenapa ia menyuruhnya untuk tutup mulut. Padahal hari ini justru ia yang akan membocorkannya. Di taman, Kim Tan meminta maaf kepada Ensang karena berkelahi lagi. Itu karena ia mengkhawatirkan keadaan gadis itu. Yungto mengakui kepada Rahel kalau Kim Tan tidak salah. Ia juga tahu jika sebenarnya Kim Tan tidak pernah sekalipun memberi Rahel harapan. Jaket Kim Tan dicuci oleh Ensang, namun pemuda itu merasa kurang puas. Gadis itu meminta Kim Tan membuka jaketnya. Namun Kim Tan ingin membuka semuanya. Sementara itu, Bona kembali berpapasan dengan Chan Yong. Namun pemuda itu terlihat cuek. Bona kemudian berpura-pura terjatuh untuk menarik perhatian. Chan Yong berpura-pura tidak peduli. Yesol datang menemui Ensang di loker. Ia meminta bantuan kepada Ensang untuk diambilkan skenario drama yang ada di studio Myung-soo. Bukan itu saja, Yesol kemudian meminta maaf atas apa yang pernah dilakukannya kepada Ensang selama ini. Di studio Myung-soo, Ensang bertemu dengan Yungto. Pemuda itu mengambil helm dan pergi begitu saja, menolak plester yang disodorkan oleh Ensang. Tanpa diduga, Bona juga datang mencari skenario milik Yesol. Melihat itu, Ensang sangat yakin jika Bona adalah anak yang baik. Di luar studio, Yungto sengaja menunggu Ensang. Ia hanya meminta plester yang tadi gadis itu sodorkan dan kemudian pergi. Ensang sedang menjemur seragam sekolahnya di halaman luar sambil menelpon Chan Yong menyuruhnya memaafkan Bona.
Nyonya Han sama sekali tidak menyangka jika ibunya Ansang benar-benar akan berhenti bekerja. Ia merasa belum siap ditinggal orang terdekatnya itu. Pelayan yang lain memberitahu Nyonya Han jika ia kedatangan tamu tunangan putranya yaitu Rahel. Nyonya Han terlihat panik. Ansang yang ingin berangkat bekerja pun disuruh kembali ke kamarnya. Di hadapan Nyonya Han, Rahel berpura-pura bersikap manis. Ia pun membawakan bunga kesukaan ibunya Kim Tan. Sementara itu, Ansang hanya bisa termenung sedih di dalam kamar, seperti seseorang yang harus disembunyikan keberadaannya. Rahel berbahasa basi jika ia dan ibunya meminta maaf kepada Nyonya Han atas kejadian tempo hari. Setelah itu, gadis itu bertanya kenapa Nyonya Han datang ke sekolah sebagai ibunya Ansang. Nyonya Han menjawab jika orang tuanya Ansang sangat sibuk, jadi ia yang menggantikannya. Terakhir, Rahel mengatakan jika ia dan ibunya tidak ingin membatalkan pertunangan. Pandangan Rahel tiba-tiba tertuju pada seragam yang sedang dijemur. Setelah mendekatinya, ternyata terdapat name tag bernama Cha Ansang. Ia kemudian menelpon seseorang untuk mengkonfirmasi hal ini. Saat keluar rumah, Ansang kaget seragamnya hilang. Ia pun lalu menelpon Kim Tan. Pemuda itu kemudian pergi untuk membantu mencarinya. Ansang tahu jika Rahel datang ke rumah, ia pun langsung menanyakan kepadanya. Tanpa merasa bersalah, Rahel mengatakan jika seragamnya telah dibuang ke tempat sampah. Ansang buru-buru pergi ke tempat sampah untuk mencarinya dan akhirnya ketemu. Rahel datang dari belakang dengan sedikit senyum yang sedikit menghina. Jelas Ansang merasa sakit hati karena ibunya telah bersusah payah membelikannya seragam ini. Rahel merasa senang karena ia sudah membongkar identitas dari Ansang. Berlagak sebagai orang kaya baru padahal ibunya hanyalah seorang pelayan. Ansang kemudian menampar Rahel karena menyuruhnya membersihkan tempat sampah seperti ibunya. Rahel mengancam Ansang dan menyuruhnya pindah sekolah sebelum ia akan membeberkan semuanya. Mengenai pindah sekolah, Ansang akan memikirkannya. Namun mengenai identitasnya, Ansang sudah tidak peduli, biarkan semua orang tahu. Kim Tan datang dan langsung mengancam Rahel. Kemarin gadis itu menghina ibunya. Kim Tan ingin memukulnya namun tidak bisa karena ia seorang perempuan. Meskipun begitu, ia telah memukul Rahel di dalam hatinya. Kim Tan mengejar Ansang untuk memberinya motivasi. Jika semua yang terjadi ini bukanlah salah mereka. Kim Tan menyuruh Ansang untuk menyalahkan Presiden Direktur Kim saja. Pemuda itu menawarkan apakah mereka harus kabur ke Amerika. Ansang kemudian menjawab kedengarannya itu bagus. Namun itu tidak mungkin karena artinya mereka akan meninggalkan ibu mereka. Kim Tan dan Jung Do harus kembali menghadap Nyonya Jisoo. Kim Tan telah merusak fasilitas sekolah, sedangkan Jung Do membuat pengumuman tanpa izin. Untuk itu Nyonya Jisoo memanggil ayahnya Jung Do dan Kim Won. Setelah itu, Kim Tan dan Jung Do harus menghadap Hyung Ju sebagai guru konseling mereka. Gadis itu menyodorkan masing-masing 100 lembar untuk diisi permintaan maaf. Namun di antara mereka tidak ada yang mau menulis. Jung Do mengingat kembali semua yang telah ia lakukan hingga membuat Kim Tan marah. Begitu juga sebaliknya, Kim Tan pun demikian. Cerita kemudian flashback ke 3 tahun yang lalu. Ibunya Jung Do menemui Kim Tan di sekolah. Ia ingin dipertemukan dengan Jung Do karena keadaan sedang mendesak. Dengan sedih, Kim Tan menjawab jika dirinya dengan Jung Do tidak berteman lagi. Ibunya Jung Do tidak punya waktu lagi. Ia menyuruh Kim Tan membawa Jung Do ke warung topoki. Setibanya di sana, ternyata ibunya Jung Do telah pergi. Yunju kembali dan mendapati 2 tumpukan kertas yang masih kosong. Sambil berjalan, Ansang memikirkan ancaman Rahel yang akan membongkar rahasia Kim Tan jika ia tidak pindah sekolah. Sebelum melakukan siaran, Bona bertanya kepada Ansang, apakah ia sudah menyuruh Chan Yong menyadari kesalahannya. Diam-diam, Hyosin menyalakan volume penyiaran. Chan Yong kemudian menemui Bona karena gadis itu sudah meminta maaf. Namun Bona merasa malu, jadi ia berpura-pura menghindar. Ansang memberi kesempatan Hyosin untuk berbicara dengan Hyunju. Pemuda itu tidak mengucapkan selamat kepada Hyunju meski ia sudah menjadi guru sekarang, karena dalam hatinya diliputi kekecewaan. Myungsu merasa kaget karena Jung Do tiba-tiba meminta minuman beralkohol. Ia pun kemudian bertanya apakah cinta pertamamu tidak berhasil. Myungsu akhirnya mengetes jika dirinya dan Ansang tenggelam siapa yang ia selamatkan. Jung Do menjawab jika ia tidak akan membiarkan Ansang berada di dalam air bersamanya. Malam itu, Kim Tan mengantarkan Ansang kembali ke rumah. Gadis itu kemudian mengajak Kim Tan untuk masuk ke dalam rumah bersama-sama.
Pemuda itu kemudian menolaknya karena ia takut akan membawa masalah baru buat ibunya. Setibanya di hotel, Kim Tan duduk sendirian di lobi. Kim Won melihat dan kemudian menghampirinya. Kim Tan kembali bertanya kenapa kakaknya itu membenci dirinya. Dengan dingin Kim Won menjawab karena mereka saudara tiri. Keesokan harinya, Bona menyerahkan undangan kepada Yung Do. Gadis itu menggelar pesta karena dirinya dan Chang Yong telah balikan. Yesol mencoba menghindar namun Bona tetap memberikan undangannya. Lucunya mereka tidak mau mengalah dan saling meminta maaf. Diam-diam Kim Tan mengambil salah satu undangan itu. Yosin terlihat bingung, pesta yang diadakan di hari yang sama di mana ia harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Di situ Kim Tan juga masih ragu apakah dirinya juga akan hadir. Yosin diantar ibunya ke gedung tempat ujian. Tanpa para supporter memberikan dukungan. Ibunya Hyosin masuk ke dalam mobil lalu pergi tanpa memastikan apakah putranya itu mengikuti ujian. Petugas kebersihan menatap aneh ke arah Kim Tan. Itu karena pemuda itu sedang berada di kamar Kim Won. Iseng-iseng Kim Tan membuka dokumen kakaknya. Di situ ia melihat daftar nama-nama pemegang saham Jeku. Salah satunya ada nama sekretaris Yun. Ia pun langsung menghubunginya. Namun sang sekretaris sedang sibuk melihat daftar nama-nama orang yang akan dipindah tugaskan. Kim Won memberi pilihan kepada sekretaris Yun jika dirinya mau ikut pihak yang mana. Presiden Direktur Kim marah besar orang-orangnya telah dipindah tugaskan. Ia pun menyadari jika Kim Won putranya sudah memulai peperangan. Nyonya Han menjadikan Ensang sebagai sandera untuk bertemu dengan Kim Tan putranya. Sang ibu membawakannya jaket karena udara semakin dingin. Nyonya Han sengaja tidak memberinya uang agar pemuda itu mau pulang ke rumah. Rahel tidak jadi membatalkan pertunangan. Itu artinya cepat atau lambat, Kim Tan akan ditarik ayahnya pulang. Kim Tan dan Ensang akhirnya berjalan-jalan. Gadis itu terus kepikiran bagaimana jika mereka harus putus. Kim Tan kemudian memeluk gadis itu lalu meyakinkan bahwa mereka akan terus berjalan seperti ini beriringan. Mendengar itu, Ensang sangat senang dan menyuruh Kim Tan untuk membuktikan ucapannya. Kim Tan tiba-tiba memeluk Ensang dari belakang. Pemuda itu masih merasakan rindu, jadi ia mencegah Ensang untuk tidak berangkat kerja. Suasana terlihat romantis karena mereka saling bercanda. Namun sayang, beberapa saat kemudian sekretaris Yun menelpon Kim Tan. Dan akhirnya pemuda itu meminta maaf kepada Ensang karena ia tidak bisa mengantar. Kim Tan akhirnya diberitahu mengenai daftar pemegang saham dengan nama pinjaman. Semua ini adalah rencana ayahnya yang akan menghadiahkan saham kepada Kim Tan saat nanti berulang tahun ke-18. Namun masalahnya proses ini sedang dihentikan sementara. Kim Tan menjadi tahu kenapa Kim Won kakaknya marah kepadanya. Di hadapan Rahel, Bona keceplosan jika Ensang tidak bisa hadir di pestanya karena ia harus bekerja. Rahel kemudian mencari tahu di mana saingannya itu bekerja. Gadis itu sengaja menjebak Yung Do jika ia sedang berada di tempat Ensang bekerja. Setibanya di sana, Yung Do baru menyadari jika ia hanya dimanfaatkan. Pemuda itu kemudian memperingatkan Rahel untuk tidak macam-macam kepada Ensang. Pesta balikan antara Bona dan Chan Yong pun berlangsung. Semua antusias untuk hadir, kecuali Kim Tan, Yung Do, dan Ensang. Chan Yong dan Bona terlihat mesra karena mereka sudah berdamai. Tiba-tiba tamu yang tidak diundang yaitu Rahel datang. Di sisi lain, Yung Do menunggu Ensang. Ia memberitahu jika Rahel sudah mengetahui tempat kerjanya. Jadi gadis itu diminta berhati-hati. Ensang menyuruhnya untuk tidak khawatir karena akan ada ksatria yang akan melindunginya. Setibanya di tempat kerja, Ensang disuruh atasannya untuk mengantarkan catering ke sebuah pesta. Setelah ia konfirmasi, ternyata tempatnya adalah di tempat pesta Bona dan Chan Yong. Ensang buru-buru mengirim pesan kepada Kim Tan jika dirinya akan datang ke pesta. Gadis itu mematikan handphonenya dan Kim Tan merasakan firasat yang kurang baik. Sementara itu, pesta berlangsung meriah. Chan Yong dan Bona mendapatkan banyak ucapan selamat. Namun tiba-tiba suasana menjadi hening setelah Ensang mengantarkan catering. Chan Yong kemudian bertanya kepada Ensang apakah ini rencana dari Rahel. Gadis itu kemudian membenarkannya. Meskipun begitu, ia pun sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Ensang ingin memberitahukan kepada teman-temannya tentang apa yang telah selama ini ia sembunyikan. Namun tiba-tiba Kim Tan datang dan menyuruhnya untuk berhenti bicara. Suasana menjadi kacau setelah Kim Tan menumpahkan minuman. Melihat itu, Bona murka kepada Rahel. Sedangkan Myung Soo justru menelpon Yung Do dan menyuruhnya datang. Di luar, Kim Tan marah besar kepada Ensang. Ia kemudian bertanya kenapa ia tetap datang meskipun sudah tahu semua ini rencana dari Rahel. Ensang tidak mau disalahkan.
Ia sudah lelah terus berbohong jika ia adalah orang kaya baru. Rahel mencoba mempengaruhi Kim Tan, namun itu tidak berhasil. Kim Tan mengatakan jika sampai kapanpun ia tidak akan bisa mencintai Rahel. Ensang kembali datang dengan membawakan minuman yang tadi ditumpahkan oleh Kim Tan. Ia meminta untuk tidak dihalangi. Kim Tan kini luluh dan meminta maaf karena semua ini adalah kesalahannya. Sesampainya di dalam, Ensang pun langsung mengaku dan meminta maaf kepada teman-temannya jika selama ini dia bukan orang kaya baru. Ia dipindahkan ke SMA Jaeguk sebagai bagian dari kelompok kepedulian sosial. Semua yang hadir terkejut mendengar pengakuan itu. Kim Tan mengatakan jika ia mengira semua akan baik-baik saja, namun nyatanya Ensang terlihat gemetaran. Yungdo yang baru datang hanya menyaksikan kebersamaan Kim Tan dan Ensang. Itu membuatnya patah hati, ia pun kemudian pergi. Sedangkan Kim Tan menyuruh pesta untuk dilanjutkan. Myung-soo diminta mematikan lampu dan menyalakan musik. Kim Tan mendekat, ia kemudian melepaskan apron yang dikenakan oleh Ensang, melepaskan tali rambutnya, serta memasakkan bunga di tangan gadis itu. Tiba-tiba Kim Tan mencium kening Ensang. Di hadapan semua orang, Kim Tan mencium kening Ensang dengan lembut, seakan merekalah yang menjadi raja dan ratu di malam itu di pesta Bona Chanyo. Sementara itu, karena terlalu kesal, Rahel kesulitan melepas pita yang ada di pergelangan tangannya. Yungdo ikut marah kenapa Rahel membawa Ensang ke pesta ini. Myung-soo datang dan mencegah Yungdo untuk tidak masuk ke dalam. Pemuda itu bingung, tidak tahu harus bicara apa. Hingga akhirnya beberapa teman mereka keluar sambil membicarakan ciuman antara Kim Tan dan Ensang. Mendengar itu, Yungdo akhirnya berpamitan pulang. Rahel melihat Hyosin yang akan masuk ke dalam pesta. Ia memikirkan sesuatu untuk membalas kekalahannya di malam ini. Hyunju marah karena Hyosin tidak ikut tes perguruan tinggi. Ia kemudian bertanya keberadaan pemuda itu. Nyonya Han menggiring ibunya Ensang masuk ke ruang kerja Presiden Direktur Kim. Ia pun menyuruh ibunya Ensang itu untuk menjaga pintu. Nyonya Han berencana membuka brankas suaminya. Setelah beberapa kali memasukkan kata sandi, ternyata belum berhasil. Setelah merasa putus asa, ia pun meminta bantuan ibunya Ensang. Bak film Mission Impossible, ibunya Ensang menggunakan serbuk karbon lalu meniupkan ke tombol nomor brankas. Setelah itu, Nyonya Han diminta untuk mengingat sesuatu. Nyonya Han memencetnya lagi dan akhirnya berhasil. Setelah terbuka, Nyonya Han mencari sesuatu yang ia inginkan, yaitu foto Kim Tan yang diambil oleh mata-mata. Di antara foto-foto itu ada satu foto yang buatnya sangat terkejut. Hyosin ikut bergabung dengan teman-temannya menikmati pesta. Namun ia merahasiakan jika ia ternyata tidak ikut ujian. Rahel datang dan mengatakan kepada Kim Tan jika dirinya memang menyerah menyukainya. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan Kim Tan bahagia. Tiba-tiba Rahel mendatangi Hyosin lalu menciumnya. Semua mata terbelalak menyaksikan pertunjukan itu. Di waktu yang bersamaan, Hyunju datang. Rahel mengatakan kepada Hyosin jika ia tidak memiliki perasaan apapun dengannya. Hyosin melarang Rahel pergi. Kini giliran Hyosin yang mencium bibir gadis itu. Ini dilakukannya untuk membuat Hyunju cemburu. Bona terlihat marah karena pestanya jadi berantakan. Ensang pulang dengan berjalan semboyongan karena mabuk. Karena di pesta tadi, Myung-soo mengganti minumannya dengan yang beralkohol. Kim Tan dengan setia menemaninya. Tiba-tiba Ensang mengungkapkan segala isi hatinya dengan jujur. Ia memuji Kim Tan sangat tampan. Gadis itu berterima kasih kepada Kim Tan karena dirinya selalu ada untuknya. Saat ini Ensang benar-benar menyukai Kim Tan. Seperti biasa, Nyonya Han membawakan jaket untuk Kim Tan. Namun kedatangannya kali ini bukan untuk hal itu saja. Ia sudah menyusun rencana agar pertunangan Kim Tan dan Rahel kembali seperti semula. Namun Kim Tan menolaknya. Dia bukan siapa-siapa jika bukan putra kedua grup Jaeguk. Setibanya di hotel, Kim Tan kaget tidak mendapati Kim Won. Bahkan barang-barangnya sudah tidak ada. Sementara itu Hyosin disidang orang tuanya. Namun pemuda itu sudah siap menanggung resiko atas perbuatannya. Tiba-tiba orang tuanya mengatakan jika Hyosin boleh melakukan apa saja yang ia sukai selama 1 tahun. Namun tahun depan ia harus tetap ikut ujian masuk ke perguruan tinggi, terutama fakultas hukum. Pernyataan itu membuat Hyosin kecewa. Keesokan harinya Kim Tan juga protes kepada Hyosin. Kenapa ia tidak mengikuti tes masuk perguruan tinggi? Padahal sebenarnya Kim Tan tahu seberapa tertekannya sahabatnya itu. Setelah identitasnya terbongkar, Ensang mulai mendapatkan bulian dari teman-temannya. Ucapan maafnya tidak diterima. Teman-temannya ingin melakukan perbuatan kasar. Beruntung Yungdo datang untuk membelanya. Ensang pun kemudian berterima kasih kepada pemuda itu. Namun bagi Yungdo ini tidak mengenakan baginya. Karena seharusnya Kim Tan yang melindungi gadis itu. Hari ini Yungdo dan Kim Tan harus menjalani hukuman lagi.
Mereka berdua terpaksa membersihkan jendela. Guru pengawas membawa Presiden Direktur Choi dan Kim Won. Kedua anak itu akhirnya dipertemukan dengan wali-wali mereka. Yang dibahas, apalagi kalau bukan perkelahian di antara mereka. Nyonya Jisuk memberitahukan jika Youngdo ranking 98, sedangkan Kim Tan ranking 100. Namun anehnya, Presiden Direktur Choi justru bangga kepada Youngdo karena ini pertama kali ia mengalahkan Kim Tan. Sedangkan bagi Kim Won, tetaplah ini sesuatu yang memalukan. Kim Tan tersenyum karena Kim Won perhatian kepadanya. Tanpa sengaja, Kim Won berpapasan dengan Hyunju. Gadis itu memberitahu jika artikel mengenai dirinya yang yatim piatu akan rilis minggu depan. Namun Kim Won menyangkalnya jika artikel itu tidak akan pernah rilis. Nyonya Han menemui Nyonya Esther. Namun anehnya, tujuannya bukan untuk memperbaiki pertunangan antara Rachel dan Kim Tan. Justru sebaliknya, ia ingin Nyonya Esther membatalkan pertunangan mereka itu secara resmi. Nyonya Han berubah pikiran, ia lebih memikirkan kebahagiaan putranya dibandingkan pernikahan bisnis. Nyonya Han membawa foto perselingkuhan antara Nyonya Esther dengan sekretaris Yoon. Itu sudah cukup membuat Nyonya Esther menuruti permintaan dari Nyonya Han. Hyunju memberikan tugas kepada siswa-siswanya untuk membaca salah satu novel klasik. Mereka diminta membuat review singkatnya, dan ini merupakan tugas kelompok. Ensang dibuat repot karena satu kelompok dengan Youngdo dan Kim Tan. Gadis itu sudah membaca novelnya, jadi giliran dua pemuda itu untuk melihat versi filmnya. Bukannya menonton, kedua pemuda itu justru memandangi Ensang yang sedang bekerja. Pemandangan ini terlihat aneh. Hanya Ensang yang sanggup menjinakkan sikap liar dari dua pemuda itu. Tiba-tiba pengawal suruhan Presiden Direktur Kim datang untuk menjemput Kim Tan. Tak ingin terjadi masalah, pemuda itu pun kemudian menurut saja. Namun Ensang merasa khawatir. Ia meminta izin atasannya untuk pulang lebih cepat. Ensang tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Youngdo untuk mengantarnya menggunakan motor. Setibanya di rumah, Kim Tan kaget karena seluruh rumah dijaga oleh para pengawal. Presiden Direktur Kim bertanya kepada Kim Tan apa yang telah dilakukannya. Sampai-sampai Nyonya Esther mengembalikan semua hadiah pertunangan dan membatalkan pertunangan itu. Nyonya Han membela putranya dengan berkata, akulah yang membatalkan pertunangan mereka. Presiden Direktur Kim bertambah marah, karena itu artinya keluarga Rachel tidak akan tutup mulut tentang rahasia keluarga mereka. Hukuman yang didapat Kim Tan adalah dikurung di kamarnya. Meskipun begitu, pemuda itu tampak bahagia karena ibunya telah melakukan yang sangat ia inginkan. Rachel hanya bisa menangis mendengar pertunangannya telah resmi dibatalkan. Ia menganggap ibunya sangat egois karena saat ini ia sangat mencintai Kim Tan. Alasan apapun yang dibuat Nyonya Esther tidak bisa diterima oleh Rachel. Gadis itu mengingatkan ibunya jangan sampai memperalat dirinya lagi dalam bisnis. Youngdo mengantarkan Ensang pulang naik motor. Namun gadis itu terlihat canggung. Youngdo tampak kecewa karena seharusnya mereka bisa lebih romantis. Youngdo dan Ensang kaget karena kediaman Kim Tan dijaga banyak pengawal. Namun gadis itu bisa masuk dengan mudah karena ia memang tinggal di sana. Sedangkan Youngdo terpaksa harus segera pulang. Jalan ke kamar Kim Tan pun dijaga oleh dua pengawal. Ibunya Ensang bertanya kepada putrinya, bisakah mereka pindah lebih cepat karena ia khawatir Ensang nanti juga akan mendapatkan masalah. Ensang mengirim pesan kepada Kim Tan. Namun pesan itu yang membaca Presiden Direktur Kim karena HP-nya disita. Nyonya Jisuk diperintah suaminya untuk mencarikan seorang gadis yang bisa dinikahi oleh Kim Won. Nyonya Han diminta keluar dari rumah jika tidak bisa mendidik Kim Tan. Sekretaris Yeon diminta untuk mengajar Kim Tan lagi. Jika itu berhasil, maka ia tidak akan dipecat. Setibanya di rumah, sekretaris Yeon memberitahu Chan Yong jika dirinya bukanlah sekretaris lagi. Putranya itu kemudian bertanya apakah ayahnya itu mempunyai tabungan. Sang ayah menjawabnya ragu-ragu, itu membuat Chan Yong kesal. Sementara itu terlihat Kim Tan mondar-mandir di dalam kamarnya. Ia pun bingung apa yang harus ia lakukan. Sedangkan Nyonya Han melihat makanan Kim Tan masih utuh. Ia mengkhawatirkan keadaan putranya. Kim Tan tak bergeming sedikit pun di dalam kamar meski kupingnya mendengarkan setiap perkataan dari ibunya. Keesokan harinya, Ensang memberitahu Youngdo jika kamar Kim Tan dijaga ketat oleh dua pengawal. Mendengar itu, Youngdo kemudian pergi, entah apa yang akan dilakukannya. Kim Tan sudah memakai seragam dan ingin pergi ke sekolah. Namun para pengawal menghalangi keberangkatannya. Presiden Direktur Kim datang dan mengatakan jika Kim Tan tidak perlu pergi ke sekolah. Para pengawal juga diizinkan untuk menyakiti Kim Tan asalkan dia masih hidup. Sekretaris Yoon menemui Kim Tan di kamar. Sekarang ia ditunjuk sebagai gurunya Kim Tan dan mengajarinya manajemen. Namun tampaknya pemuda itu tidak tertarik. Kim Tan mengatakan jika perusahaan ini milik Kim Won. Pemuda itu tidak habis pikir kenapa Nyonya Jisuk memiliki saham sedangkan ibunya tidak sama sekali.
Kim Tan bercerita seperti itu seolah ia kecewa dengan seluruh keluarganya. Sekretaris Yun menjadi iba karena ia tahu apa yang dilakukan Kim Won kepada Kim Tan. Di ruang makan, An Sang duduk di depan Yung Do. Siswa lain yang melihat langsung berbisik-bisik dan menggunjing. Yung Do merasa tidak nyaman karena bisa-bisa Kim Tan datang tiba-tiba. Gadis itu kemudian mengingatkannya jika Kim Tan tidak bisa datang. Di saat yang bersamaan, sekolahan dihebohkan dengan berita artikel jika Kim Tan anak tidak sah. Presiden Direktur Kim marah besar rahasia keluarganya bocor. Ia kemudian menyuruh mata-matanya untuk menerbitkan artikel baru. Artikel yang dimaksud adalah pertarungan antara saudara merebut mahkota yaitu Kim Tan dan Kim Won. Tentu saja ini membuat kehebohan karena status Kim Tan yang kini mendadak menjadi pemegang saham utama. Tanpa diduga, Yung Do mendatangi rumah Kim Tan dengan membawa 8 pengawal. Alasannya cukup aneh karena ia memiliki tugas sekolah yang harus dikerjakan dengan Kim Tan. Presiden Direktur Kim mengenal Yung Do sebagai putra dari Presiden Direktur Choi. Jadi tidak punya alasan baginya untuk menolak pemuda itu menemui putranya. Kim Tan benar-benar tidak mengetahui dunia luar karena handphonenya disita. Yung Do memberitahu jika rahasia Kim Tan telah tersebar keluar. Setelah membaca artikel, Kim Tan kemudian berdiri seakan tahu apa yang harus ia lakukan. Yung Do menyuruh Kim Tan untuk membeli saham sebanyak-banyaknya karena dia satu-satunya anak yang tidak sah di keluarganya. Kim Tan merasa senang mendengar itu karena itu tandanya Yung Do akan membantunya keluar dari kamar. Yang terjadi selanjutnya adalah munculnya sosok pria berhelm. Para pengawal Presiden Kim tentu saja menaruh curiga kepada pria itu. Di luar terjadi bentrok antar pengawal. Kesempatan ini dipakai Kim Tan untuk kabur lewat pintu belakang. Para pengawal Presiden Direktur Kim pun merasa tertipu karena yang memakai helm ternyata adalah Yung Do. Sekretaris Yun memberitahu Kim Won jika hari ini adalah hari terakhirnya bekerja sebagai sekretaris. Kim Won kemudian menawarinya pekerjaan baru. Belum menjawab, tiba-tiba Kim Tan masuk. Kim Tan mengatakan kepada kakaknya jika ia tidak pernah meminta saham. Ia juga tidak pernah berpikir untuk menggunakan haknya pada saham itu. Mendengar itu, Kim Won justru menanggapinya dengan sinis. Ia menyuruh adiknya itu untuk kembali ke Amerika. Kim Tan menegaskan jika ia akan memberikan sahamnya kepadanya. Ia juga tidak akan menghalangi kakaknya itu untuk terus naik. Namun Kim Won menganggap semua ucapannya itu hanyalah bercanda. Tuduhan itu membuat Kim Tan marah. Pemuda itu menarik kembali ucapannya. Jadi ia tidak akan pergi ke Amerika, bahkan tidak akan memberikan sahamnya. An Sang duduk gemetar ketakutan. Itu karena Presiden Direktur Kim memberinya 2 pilihan. Gadis itu kemudian keluar dengan menunjukkan wajah sedih. Ia berpapasan dengan Kim Tan yang dibawa oleh 2 pengawal. Pemuda itu berjalan sambil meraih tangannya. Namun setelah itu, Kim Tan melepaskan tangannya itu. An Sang terlihat menahan tangis dan kemudian melanjutkan langkah kakinya. Presiden Direktur Kim menyindir Kim Tan karena ia akhirnya kembali. Kim Tan tiba-tiba mengatakan jika dia dan kakaknya sekarang bermusuhan. Presiden Direktur Kim memberitahu alasannya kenapa menunjuknya sebagai pewaris selanjutnya, yaitu karena saudara-saudara atau paman Kim Tan akan mengincar tempat Kim Won. Jadi Presiden Direktur Kim meminta Kim Tan untuk membantu Kim Won. Sementara itu, An Sang berdiri di depan tangga lantai 2. Para pengawal itu langsung menyingkir saat An Sang datang. Gadis itu teringat 2 pilihan dari Presiden Direktur Kim. Jika dirinya harus putus dengan Kim Tan, An Sang diminta pergi kemanapun ia suka, termasuk luar negeri. Pilihan kedua adalah An Sang boleh menemui Kim Tan selama 2 minggu. Namun setelah itu ia harus putus juga dengan Kim Tan. Namun setelah itu Presiden Direktur Kim yang akan menentukan An Sang kemana akan pergi. Kim Tan sangat terkejut melihat An Sang memberikan senyum termanisnya. Namun gadis itu memberikan juga isyarat untuk diam. Gimana, makin seru kan? Jangan lupa ikuti terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.